Karena momen mendekati Pilpres dan kebetulan ada sosok Ganjar Pranowo yang dari berbagai survei punya elektabilitas tinggi, rame-rame akan mengkhawatirkan atau akan menenggelamkan. Bagi pendukung Ganjar akan khawatir Ganjar elektabilitasnya akan turun, dan bagi rival-rival Ganjar atau rival-rival kompetitor-kompetitor capres yang lain berupaya untuk menenggelamkan Ganjar dengan isu Piala Dunia U20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, bagi umat Islam. 1 bulan ini saya baru bikin konten lagi. Kali ini saya memang mau komentari yang mana itu banyak masalah politik di tanah air. Mulai dari gagalnya Piala Dunia, kemudian ada hiruk pikuk masalah dana 349 triliun yang diungkap oleh Profesor Dr. Mahfud MD dengan DPR Komisi 3. Juga ramainya efek dari gagalnya Piala Dunia yang kemudian dituduhkan kepada sosok Ganjar Pranowo. Dan sebagian pengamat menganggap bahwa Ganjar Pranowo itu terjebak oleh permainan PDI Perjuangan. Ini yang akan saya komentari terlebih dahulu adalah masalah Piala Dunia. Piala Dunia kaitannya dengan penolakan Gubernur Jawa Tengah ataupun Gubernur Bali dan pimpinan partai politik dalam hal ini dari PDI Perjuangan dan PKS. Ini PKS dan PDI Perjuangan sama-sama punya komitmen bersama untuk menolak laga atau timnas dari Israel bermain di Indonesia dalam ajang Piala Dunia yang kemudian berakibat pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia. Salah siapakah ini? Di sisi lain, ada regulasi peraturan Menteri Luar Negeri terkait dengan hubungan diplomatik dengan Israel yang tidak ada hubungan. Bahkan pelarangan-pelarangan tertentu, diantaranya dilarang mengibarkan bendera Israel di tanah air, yang kedua juga dilarang menyanyikan lagu kebangsaan Israel di tanah air terkait dengan peraturan dari konstitusi dari Kementerian Luar Negeri. Hal itu bagian dari upaya Indonesia membantu kemerdekaan Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina. Karena bagi Indonesia, Israel tidak terlalu dalam tanda kutip terlalu kejam terhadap Palestina, sehingga Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain, Piala Dunia itu memang otoritas FIFA, dan Indonesia menjadi negara yang dengan lobby yang sangat serius, dengan lobby yang bertubi-tubi atau secara kontinu berupaya untuk menjadi tuan rumah dan kemudian mendapat tiket untuk bisa menjadi peserta meskipun di kualifikasi memang tidak lolos. Artinya lolos atau tidaknya di prakualifikasi Piala Dunia, tuan rumah diberi 1 tiket untuk menjadi peserta dalam ajang Piala Dunia U20. Dan Indonesia mimpinya sudah hilang karena otoritas FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Yang kemudian secara politik ini menjadi ramai di tanah air karena momen mendekati Pilpres dan kebetulan ada sosok Ganjar Pranowo yang dari berbagai survei punya elektabilitas tinggi, rame-rame akan mengkhawatirkan atau akan menenggelamkan. Bagi pendukung Ganjar akan khawatir Ganjar elektabilitasnya akan turun, dan bagi rival-rival Ganjar atau rival-rival kompetitor-kompetitor capres yang lain berupaya untuk menenggelamkan Ganjar dengan isu Piala Dunia U20. Termasuk AHY sudah bolak-balik cerita ini mempermalukan dunia internasional, Indonesia malu di mata dunia.
berupaya menggebu-gebu untuk bagaimana memanfaatkan situasi gagalnya Piala Dunia untuk menjatuhkan politik Ganjar Pranowo atau elektabilitas Ganjar Pranowo, bahkan elektabilitas partai politik PDI Perjuangan yang jelas-jelas hanya menolak, ya ini yang perlu digarisbawahi, hanya menolak timnas Israel tampil di ajang Piala Dunia. Namun sayangnya FIFA, ya mungkin karena Israel lebih menguasai secara percaturan global, FIFA tanpa berpikir panjang, tanpa memberi opsi langsung mencoret Indonesia dengan dalil keamanan untuk menjadi tuan rumah atau hoster penyelenggaraan Piala Dunia. Ini tentunya perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Ada dua perspektif. Yang pertama, Ganjar dianggap atau PDI Perjuangan dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi terselenggaranya Piala Dunia. Tapi kalau mau kita cermati lebih teliti, dalam konstitusi kita di Kementerian Luar Negeri memang jelas sekali bahwa Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk dilarang bendera Israel berkibar di tanah air dan lagu-lagu kebangsaan Israel dinyanyikan di tanah air. Artinya sikap PDI Perjuangan sangat konstitusional sebenarnya. Tapi di sisi lain, Indonesia yang demam bola ini, masyarakat yang demam bola ini merasa sikap penolakan untuk drawing di Jawa Tengah dan di Bali itu menjadi alasan FIFA membatalkan penyelenggaraan ajang bergengsi yaitu Piala Dunia U20. Dan itu dialamatkan kepada Ganjar dan PDI Perjuangan. Lagi-lagi karena ini momen politik, momen yang sangat dekat dengan elektoral atau pemilihan presiden atau pemilu, sehingga isu ini menjadi sangat hangat, bahkan sangat liar. Seolah-olah Indonesia akan kiamat, seolah-olah Indonesia tidak akan lagi ada ruang-ruang olahraga di dunia internasional, seolah-olah sudah selesai semua hubungan diplomatik dengan semua negara. Artinya ada upaya mendramatisir seolah-olah kita sudah habis dalam kancah internasional, terutama di bidang olahraga. Tapi di sisi lain, dari perspektif yang lain, ada satu komitmen besar dari anak bangsa kita, dari PDI Perjuangan, dari Pak Ganjar, dari Pak Koster, dan lainnya, bahwa Indonesia bersikap dalam dimensi apapun mendukung Palestina. Ini tentunya karakter bangsa, karakter yang penting untuk dipertahankan. Artinya kalau dari perspektif nasionalisme, dari perspektif kemanusiaan, olahraga itu masih di bawah nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga ketika PDI Perjuangan atau Pak Ganjar menolak Israel atau timnas Israel berlaga di U20, tapi tidak ada opsi bagi FIFA, dan FIFA sepihak mencabut, membatalkan penyelenggaraan di Indonesia, seolah-olah memang Indonesia tidak punya nilai tawar sama sekali. Tidak ada opsi untuk bagaimana misalnya boleh bermain tapi tidak menyanyikan lagu kebangsaan, boleh bermain tapi tidak mengibarkan bendera Israel. Itu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi bahwa Israel lebih menguasai tatanan global ketimbang Indonesia. Tapi dari perspektif nasionalisme ini menjadi penting bahwa Indonesia punya karakter. Cuman momentumnya di dekat dengan dunia politik, dengan elektoral, sehingga menjadi hangat dan menjadi momentum untuk menghajar atau bahasa dalam tanda kutip, menurunkan atau menenggelamkan elektoral PDI Perjuangan atau menurunkan elektabilitas PDI ataupun elektabilitas Ganjar Pranowo. Dan itu sah-sah saja dalam dunia politik, dan itu memang demokrasi. Yang kemudian nanti akan muncul satu figur yang selama ini tidak sering muncul di dunia survei, yaitu Bapak Mahfud MD. Yang dengan gagah berani menjelaskan persengkongkolan yang diduga persengkongkolan, diduga tindak ada kelompok atau entitas atau kementerian yang berupaya atau diduga ada transaksi yang mencurigakan
dengan nominal yang sangat besar, yaitu 349 triliun, dan Bapak Profesor Mahfud MD mampu menjelaskan dengan gamblang di DPR RI di Komisi 3. Tentunya Pak Mahfud MD punya resiko yang sangat besar. Resiko baik yang tersinggung ataupun resiko karena dia perorangan. Meskipun beliau menjabat sebagai ketua atau menteri koordinator Menko Polhukam. Tapi lagi-lagi tidak semua orang punya nyali seperti Bapak Mahfud MD. Bisa jadi momentum ini yang beriringan antara Bapak Mahfud MD dengan Komisi 3, kemudian ada gagalnya Piala Dunia, akan merubah secara drastis perpolitikan pencapresan di tanah air. Bisa jadi Ganjar memang betul-betul akan tenggelam, dan muncul figur-figur baru, bisa Bapak Mahfud MD, bisa Gibran Rakabuming akan diorbitkan menjadi capres, atau Mbak Puan juga akan muncul. Dan di sisi lain, koalisi-koalisi yang sudah terbangun, baik koalisi Indonesia Bersatu, koalisi perubahan untuk perbaikan, PKS, Nasdem, dan Demokrat juga belum final betul untuk persoalan cawapres. Artinya masih sangat potensi untuk ada perpisahan atau ada kegagalan dalam koalisi. Di sisi lain KIB juga belum jelas, masih sangat mencair pola-pola koalisi, sehingga potensi perubahan peta politik tanah air, terutama calon presiden, akan sangat besar dan mungkin terjadi di luar dugaan kita. Ini fenomena di bulan Ramadan terkait dengan eskalasi politik yang semakin meninggi. Tapi lagi-lagi susah untuk diprediksi siapa yang nanti sebenarnya akan the next presiden. Kemudian Anies Baswedan yang dikenal dengan politisi identitas, yang pendukungnya paling senang, paling sering mendukung Palestina, hari ini diam tidak ikut berkomentar, dengan target hanya kepentingan politis untuk mendapat keuntungan dari orang yang kecewa karena penyelenggaraan Piala Dunia dibatalkan. Lagi-lagi politik itu kepentingan. Meskipun kelompok Anies Baswedan yang dikenal atau sering diidentikan sebagai politik identitas atau dinarasikan sebagai kelompok politik identitas, dan mayoritas pendukungnya adalah pendukung Palestina, tapi hari ini diam, termasuk Bapak Amin Rais juga diam. Bapak Amin Rais juga tidak banyak bicara, bahkan dukung Anies Baswedan disampaikan beberapa hari yang lalu. Ini bagian dari hanya memanfaatkan politik kekuasaan semata. Bagaimana merebut empati publik dalam situasi yang gaduh, dalam situasi yang tidak menentu. Amin Rais yang awal-awalnya dikenal kelompok paling sering dukung Palestina, hari ini diam dan mencoba untuk menenggelamkan Ganjar Pranowo karena menolak Israel yang hakikatnya mendukung kemerdekaan Palestina. Inilah yang namanya politik, semua adalah kepentingan, yang paling menguntungkan dia yang akan lakukan, tapi di sisi lain ada satu partai politik yang berupaya untuk menjaga ideologi, menjaga komitmen kebangsaan, menjaga komitmen konstitusi, tapi hari ini akan ditenggelamkan, hari ini akan menjadi blunder karena kepentingan politik dan penggorengan politik semakin dinamis. Tapi apapun itu, yang terpenting kita sebagai anak bangsa berdoa semoga pemimpin ke depan adalah pemimpin yang terbaik untuk Indonesia, terbaik untuk kemajuan bangsa, terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Bas Rosadi, Abadi Jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.